Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dengan PPT hasil kami. The purpose statement. Ya, perkenalkan kami. Nama saya Ananda Rizkyayu Ramadhani. NIM 198000131. Dan teman saya Erika Diabangistika 198000135, Laila Febrianti 198000130, Hanik Rahmawati 198000215. The purpose statement 1. Pernyataan tujuan. Pada awal proposal penelitian atau proyek, penulisan menyebutkan tujuan utama atau maksud dari penelitian ini. Bagian ini adalah pernyataan yang paling penting dalam seluruh proses penelitian, dan seluruh bab dikhususkan. Untuk topik ini, dalam bab ini, Anda belajar bagaimana menulis pernyataan ini untuk kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Metode studi dan Anda akan dibagikan dengan penelitian untuk membantu Anda merancang dalam pernyataan ini. 1. Signifikasi dan arti dari pernyataan tujuan. Bagian ini disebut pernyataan tujuan karena menyampaikan maksud keseluruhan dari studi yang diusulkan dalam sebuah pernyataan, kalimat atau beberapa kalimat. Ini juga dapat disebutkan tujuan studi atau tujuan penelitian suatu proyek. Di proposal, penelitian perlu membedakan dengan jelas antara pernyataan tujuan, masalah penelitian, dan pernyataan penelitian. Pernyataan tujuan menentukan dari penelitian, bukan masalah atau masalah. Mengingat pentingnya pernyataan tujuan sangat membantu untuk membedakan dari aspek lain dari proposal, atau belajar dan memingkainya sebagai suatu kalimat atau paragraf yang dapat diidentifikasi dengan mudah oleh pembaca. Meskipun kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran, pernyataan tujuan berbagai topik yang sama. Masing-masing diidentifikasi dalam berikut paragraf dan diilustrasikan dengan skrip isi untuk membangun pernyataan tujuan yang menyeluruh namun dapat dikelola. Pernyataan tujuan kualitatif. Pernyataan tujuan kualitatif yang baik berisi informasi tentang fenomena sentral yang dieksplorasi dalam studi, peserta dalam penelitian ini, dan situs penelitian. Ini juga menyampaikan desain yang muncul dan menggunakan penelitian, kata-kata yang diambil dari bahasa penyelidikan kualitatif. Dengan demikian, orang mungkin mempertimbangkan beberapa fitur desain dasar untuk menulis pernyataan ini. Gunakan kata-kata seperti tujuan, niat, tujuan studi, atau tujuan untuk memberi sinyal perhatian pada pernyataan ini sebagai ide pengendali pusat. Fokus pada suatu fenomena atau konsep atau ide. Gunakan kata kerja tindakan untuk menyampaikan bagaimana pembelajaran akan berlangsung. Selanjutnya, gunakan kata dan frasa netral seperti bahasa non-direksional. Kemudian memberikan definisi kerja umum dari fenomena atau gagasan sentral. Sertakan kata-kata yang menunjukkan strategi penyelidikan. Kemudian sebutkan peserta dalam penelitian ini. Identifikasi situs untuk penelitian dan sebagai pemikiran akhir dalam pernyataan tujuan. 3. Pernyataan tujuan kuantitatif. Pernyataan tujuan kuantitatif sangat berbeda dari model kualitatif dalam hal bahasa dan fokus pada menghubungkan atau membandingkan variabel dan atau konstruksi. Desain pernyataan tujuan kuantitatif mencakup variabel dalam penelitian dan hubungan mereka, peserta, dan situs penelitian. Ini juga mencakup bahasa yang terkait dengan penelitian kuantitatif dan pengujian deduktif hubungan atau teori. Pernyataan tujuan kuantitatif dimulai dengan mengidentifikasi variabel utama yang diusulkan dalam sebuah penelitian.
independen, intervensi, tergantung. Disertai dengan model visual untuk mengidentifikasi urutan ini dengan jelas dan menentukan bagaimana variabel akan diukur atau diamati. Akhirnya, maksud menggunakan variabel secara kuantitatif biasanya akan baik untuk menghubungkan variabel sebagai salah satu biasanya ditemukan dalam survei atau untuk membandingkan sampel atau kelompok dalam hal hasil seperti yang biasa ditemukan dalam percobaan. Komponen utama dari pernyataan tujuan kuantitatif yang baik meliputi hal berikut. 1. Sertakan kata-kata untuk menandakan utama dari penelitian seperti tujuan dan niat. 2. Mengidentifikasi teori, model atau kerangka konseptual. 3. Mengidentifikasi variabel independen dan dependen, serta variabel mediasi atau moderasi yang digunakan dalam penelitian tersebut. 4. Posisi atau urutan variabel dari kiri ke kanan dalam pernyataan tujuan dengan variabel diikuti oleh variabel dependen. 5. Sebutkan jenis strategi penyelidikan atau seperti survei atau penelitian eksperimental yang digunakan dalam belajar. 6. Buat referensi ke peserta atau unit analisis dalam penelitian ini dan sebutkan situs penelitian. 7. Umumnya mendefinisikan setiap variabel kunci. Sebaiknya menggunakan definisi yang ditetapkan dan diterima dan ditemukan dalam sastra. Pernyataan tujuan metode campuran. Pernyataan tujuan metode campuran, tujuan berisi maksud keseluruhan dari penelitian, informasi tentang kedua untaian kuantitatif dan kualitatif dari penelitian ini, dan alasan untuk menggabungkan kedua untaian untuk mempelajari masalah penelitian. Beberapa panduan dapat mengarahkan organisasi dan presentasi dari pernyataan tujuan metode campuran. Yang pertama, mulailah dengan kata-kata yang menandakan niat. Yang kedua, menunjukkan tujuan keseluruhan penelitian dari perspektif konten. Yang ketiga, menunjukkan jenis desain metode campuran. Yang keempat, mendiskusikan alasan untuk pembenaran untuk menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Untuk menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, alasan ini bisa menjadi salah satu dari yang berikutnya. Yang pertama, untuk menggabungkan pemahaman yang lengkap tentang masalah penelitian dengan membandingkan kuantitatif dan hasil kualitatif dari dua database atau desain konvergen. Yang kedua, untuk mengembangkan instrumen pengukuran baru yang benar-benar sesuai dengan budaya sampel oleh pertama, menjelajahi secara kualitatif dan kemudian menguji instrumen. Yang ketiga, untuk memahami data pada tingkat yang lebih rinci dengan menggunakan pengumpulkan data tindak lanjut kualitatif untuk membantu menjelaskan hasil kualitatif. Yang keempat, untuk memasukkan alasan-alasan ini, data desain, ke dalam desain metodologi atau teori yang lebih besar seperti desain eksperimental, studio kasus, atau metodologi evaluasi, atau teori partisipatif, sosial penelitian keadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.